Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi barengan gue Andri Turis di Power Up Cucu yang pasti bakal mereaksi video yang amazing. Saya selalu yang masih diwali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap semangat untuk menjalani aktivitas kehidupan kita sehari-hari ya. Semangat ya. Oke, untuk kesempatan kali ini seperti biasa gue bakal mereaksi video dan sambil belajar juga sih sebenarnya ya. Belajar ya. Kita jangan pernah bosan untuk yang namanya belajar, apalagi kita belajar yang namanya sejarah ya. Wow, masya Allah. Dan untuk kali ini gue bakal mereaction dan sambil belajar, yaitu tentang cerita atau bukan cerita, tentang fakta kali ya. Ini kampung Aceh yang ada di Kedah, Malaysia, yang keturunan Indatu, masya Allah. Dan ini diambil dari sumber videonya channelnya Haba Asia News. Penasaran banget kan? Tapi buat kamu semua yang baru bergabung, jangan lupa langsung di subscribe channel gue, di like, di komen, dan di share apabila channel ini bermanfaat. Oke ya. Oke, langsung aja kita mulai, kita reaction. Mulai bareng-bareng, kita mulai. 1, 2, 3. Kampung Aceh di Malaysia. Masya Allah. Nih. Awal mula kedatangan masyarakat Aceh ke Malaysia dari beberapa sumber yang ditemui diperkirakan berkisar pada tahun 1888. Wow, Masya Allah. Sampai saat ini masyarakat Aceh di sana masih merasa dirinya bagian dari kekentalan darah Aceh. Masya Allah. Jika dilihat dari cara mereka berinteraksi dengan gaya Aceh yang mereka ekspresikan dalam perilaku adat dan budaya, Masya Allah. sama sekali tidak terlihat ada kejanggalan sedikit pun. Bahkan akan terasa bahwa kita sedang berada di Aceh dalam suasana adat dan budaya 20 tahun ke belakang. Masya Allah. Dan apa namanya? Memang ya, ini antara hubungan Aceh dan Malaysia ini sangat luar biasa banget gitu. Sangat erat banget dan sangat kental banget gitu kan. Karena sama-sama dari Melayu ya. Sebenarnya sih kalau misalnya kita flashback ke belakang itu, Aceh itu memang sangat luas banget dan sampai Johor, terus sampai kalau nggak salah sampai Patani juga ya kalau nggak salah ya. Itu akibat dari agresi Portugis aja tuh jadi terpecah gitu kan. Sebenarnya ya zaman dahulu tuh yang sempat gue baca dan gue ingat gitu ya, negara-negara Melayu itu bersatu gitu. Ya akibat yang gue bilang, akibat dari Portugis itu ingin menjajah gitu, jadinya terpecah. Jadi kayak ada Aceh, ada Malaysia, ada Brunei, ada Singapura dan lain sebagainya gitu yang berbahasa Melayu. Dan sebenarnya ini masih masih satu keturunan nenek moyang bangsa Melayu ya. Masya Allah. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Masya Allah. Haba Asia News, Media Aceh. Kampung Di Aceh. kampung Aceh yang Kedah, Malaysia, sering diadakan acara pertemuan antara warga Aceh Malaysia yang tergabung dalam organisasi mesyuarat Agung Ikatan Masyarakat Aceh Malaysia atau disingkat dengan IMAM, di bawah naungan Tan Sri Datuk Sri Haji Sanusi bin Junid, bersama dengan tokoh masyarakat Aceh lainnya yang berada di kampung Aceh yang Kedah, Malaysia, yang selalu bersedia memfasilitasi, mempererat tali silaturahmi, memberikan motivasi tersendiri bagi masyarakat lainnya untuk ikut melakukan hal yang sama. Alhasil daripada ikatan silaturahmi yang tak pernah terputus, kita masih dapat melihat jiwa keacehan yang masih kental, yang tercermin dari adat, budaya, dan bahasa, meskipun telah terasing 1 abad lebih dari kampung alaman Indatu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa memang. Apabila kita berkunjung ke kampung Aceh yang Kedah, Malaysia, pasti akan dijumpai banyak hal yang serupa dengan apa yang ada di Aceh sekarang ini. Bahkan mungkin yang kita jumpai di Aceh sudah sedikit memudar. Akan tetapi kita akan menjumpai kekentalannya di kampung Aceh yang Kedah tersebut. Masya Allah. Justru ya di kampung Aceh ini, di Kedah Malaysia ini, kekentalan adat istiadat Acehnya itu sangat benar-benar terjaga gitu ya. Tadi dikatakan di narasinya juga, walaupun sudah sedikit agak luntur di Aceh itu sendiri, tetapi di Kedah Malaysia itu terjaga dengan sangat baik. Masya Allah, ini benar-benar luar biasa banget gitu. Dan
apa sih yang bikin gue tertarik, gue cinta sama Aceh ya? Salah satunya itu. Coba deh kalian apa namanya lihat musisi-musisi Aceh yang lainnya gitu. Musisi-musisi Aceh yang ada di Aceh, maksudnya gitu ya. Pasti dia selalu menggunakan adat istiadat Aceh gitu. Ya kan, selalu memperkenalkan adat budaya dari Aceh itu tersebut. Ya dari musiknya, dari pakaiannya dan lain sebagainya, banyak banget itu. Ada Atel, terus juga ada siapa lagi ya? Ada Orang Hutan Squad, terus ada Rizky Apon, ada Rafli Kande, ada Bergek, ada Joy Pase, terus ada banyak deh, pokoknya banyak banget deh. Dan mereka itu rata-rata membawa adat istiadat Aceh itu sendiri gitu. Subhanallah, keren keren keren. Nilai keacehan lain yang masih terlihat akrab dengan mereka adalah santun kata dan adab pejame atau cara menyambut tamu. Penggunaan bahasa murni yang boleh dikatakan sudah kurang lazim digunakan di kalangan masyarakat Aceh sekarang yang menghuni tanah Indatu sendiri, akan tetapi itu akan terlihat seperti lazim sehari-hari digunakan oleh masyarakat yang Kedah, misalnya dalam kata pasai atau yang berarti sebab, atau mucin yang berarti rindu, syut atau berarti kecil, gata yaitu kata panggilan anda untuk memuliakan yang lebih muda, dan kata-kata lain-lainnya. Masya Allah. Di sisi lain, mereka tidak hanya setia dengan warisan Indatu, tapi mereka juga setia untuk negara kelahiran. Banyak di antara mereka yang telah menyumbang jasa untuk negara Malaysia, dan sebagian dari mereka telah mendapat penghargaan gelar Datuk dan Tan Sri. Sebagai contoh, almarhum Tan Sri P. Ramlee, seorang tokoh seni yang dibanggakan oleh seluruh masyarakat Malaysia dan masih dikenang sampai sekarang ini. Contoh lain Tan Sri Datuk Sri Haji Sanusi bin Cunit. Beliau adalah seorang terdekat Dr. Mahathir Mohamad. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Besar Kedah. Masya Allah. Dan masih banyak tokoh-tokoh lain yang menjadi tonggak keberhasilan negara Malaysia seperti yang kita lihat pada hari ini. Masya Allah. Meskipun telah banyak di antara mereka yang sukses, namun mereka masih ingat dengan tanah kelahiran Indatu mereka. Hal ini terlihat dari cara mereka berbicara dan cara mereka bertanya, terkesan ada rasa rindu yang besar terhadap Aceh. Pasca damai, ramai di antara mereka yang telah melampiaskan rasa rindu dengan sawu saudara berkunjung ke Aceh. Menurut sebuah sumber, pada zaman penjajahan Belanda, Kampung Aceh yang Kedah Malaysia juga menjadi satu tempat pengatur strategi perjuangan. Bahkan beberapa ulama besar, di antaranya Tengku Cik Haji Hasan Kurungkali dan Tengku Cik Pantai Kulu, pernah singgah di Kampung yang Kedah. Konon, hikayat Perang Sabi karya Tengku Cik Pantai Kulu disusun saat beliau berada di Kampung Aceh. Sepintas lalu, kita dapat meraba haluan garis besar yang membuat mereka sampai saat ini masih merasa dirinya bagian dari orang Aceh. Adalah perhatian tentang silsilah yang terus-menerus disegarkan dari generasi ke generasi. Masya Allah. Cerita tentang silsilah yang tak pernah putus diikuti dengan pengamalan, sikap dan perilaku dari sumber silsilah mereka berada. Terbentuklah sebuah pelestarian yang komplit, sederhana dan sempurna. Masya Allah, ini apa namanya, syair hikayat Perang Sabil ya, yang dikarang oleh Syekh Pantai Kulu ini ternyata disusunnya di Kampung Aceh di Kedah Malaysia. Subhanallah. Dan sebegitu luar biasanya ya Aceh ini ya. Benar-benar sudah tidak apa namanya, tidak diragukan lagi gitu. Ya, kenapa sih gue bisa berbicara dan mengatakan hal yang seperti ini? Aceh sudah tidak diragukan lagi karena sedikit banyak belajar juga tentang reaction gue tentang yang dari Nanggroe Aceh Darussalam ini gitu. Jadi gue mengetahui gitu kan. Jadi mata gue itu tentang sejarah Aceh itu sudah mulai bukan mulai sedikit ya, sudah mulai terbuka gitu kan. Coba deh buat kamu semua yang baru aja apa namanya belajar tentang sejarah Aceh terus perdalam. Makanya di sini kan gue juga dari kawan-kawan juga mengajak hayu buat konten kreator yang lainnya ya, kita buka sejarah tentang yang namanya sejarah Aceh yang sangat
Luar biasa ini. Sebagai keturunan Aceh yang tidak lupa tentang asal-usul yang menyandang kita sebagai saudara, sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi atas pelestarian sesama warisan leluhur. Masya Allah. Setidaknya mereka yang telah jauh dengan kita ada pengalaman yang berbeda yang bisa kita bagi setiap waktu. Demikianlah informasi singkat sejarah Kampung Aceh di Malaysia. Masya Semoga Allah. dapat memberikan manfaat dan Insyaallah, wawasan insyaallah. untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini luar biasa banget sumpah. Ya, ini keren banget, keren banget. Ya karena apa? Karena ya gue nggak bisa ngomong lagi udah. Ya, sudah tidak diragukan lagi udah. Kemungkinan ya. Bukan kemungkinan sih, gue juga sempat mendengar cerita gitu ya, sedikit cerita tentang saudaraku yang ada di Aceh. Saudaraku yang ada di Bogor, maksudnya orang Aceh itu sendiri. Dia cerita dia pernah kerja di Malaysia itu. Dia mengatakan dia ditanya sama orang Malaysia sana, kamu dari mana gitu kan. Dia tidak menyebutkan dari Indonesia, tetapi dia menyebutkan saya dari Aceh gitu kan. Ya langsung Masya Allah banget gitu. Sebegitu luar biasanya kan. Makanya dan tak heran dan tak jarang itu di Aceh ya ada di Malaysia ya ada kampung Aceh. Terus orang-orang Aceh di Malaysia itu sangat dihormati, terus juga dan sangat disanjung. Masya Allah. Ini hal yang bikin ngiri itu ya seperti ini gitu. Ya bukannya berarti gue nggak bangga gitu kan, gue lahir dari tanah Pasundan gitu. Bukannya seperti itu, bangga gue bangga di dalam tubuh gue ini mengalir darah Pasundan gitu, bangga gitu kan. Tapi ya lebih bangga lagi melihat saudara kita ini yang di Aceh sana itu udah mah keturunan para pejuang, udah mah keturunan para ulama, udah mah keturunan apa ya, keturunan yang wow, Masya Allah. Aceh itu sudah ada sebelum Indonesia ada, dan Aceh pun lebih tua ketimbang dari Turki Utsmani. Perbandingan itu, perbedaannya itu lebih tua Aceh 88 tahun. Masya Allah. Berbanggalah kalian. Masya Allah, Masya Allah. Nah, maksudnya sangat luar biasa banget ini video ini. Jadi apa namanya, gue mendapatkan yang namanya pelajaran baru lagi ini. Thank you banget ya. Buat semuanya, makasih banget udah ngikutin perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir. Dan yang pasti buat kamu semua, jangan lupa langsung di-subscribe apabila baru nemuin channel gue ini ya. Gue Andri Turis, undur pamit dari rumah pandang kalian semua. Amigos parantos parmios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. I love you. Aladah.